tengah kehidupan ini. Oleh karena itu setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupnya, maka ia fokus untuk menjalani hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak lagi mengejar sesuatu yang sifatnya sementara, tidak lagi mengejar sesuatu yang bersifat hanya sekedarnya, tetapi mengejar sesuatu yang bersama kekal. Hidupnya yang sudah diubah itu, maka dia memikirkan sesuatu yang dampaknya kekal. Dia punya sebuah keyakinan dalam hidupnya ketika berjumpa dengan Yesus. Dia katakan dalam bagian firman Tuhan dalam Roma pasal 1:16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika dia percaya Injil, Bapak, maka dia dikuatkan, menyelamatkan. Dulu dikejar-ngejar keselamatan dan bagaimana caranya. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Yesus, diselamatkan, maka Paulus dalam hidupnya sungguh-sungguh dia ingin melakukan segala sesuatu untuk Tuhannya yang sudah berkarya, yang sudah rela mati, mengorbankan darahnya untuk Paulus. Maka dia mau mengerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu melalui kehidupan kita, perkataan kita, sikap tindakan kita, kasih kita, kepedulian kita pada sesama. Itu yang Tuhan mau, Bapak. Ketika hidup kita ini sungguh-sungguh sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya diarahkan kepada Tuhan. Paulus dalam perjalanan Bapak tidak enak begitu saja, tapi perjalanan yang luar biasa. Dalam kesaksiannya kita tahu bahwa dia mengalami tantangan, pergumulan, aniaya, bahkan dipenjarakan, diseksa, dianiaya. Tapi dia tetap fokusnya kepada Tuhan. Sekalipun di penjara, dia tidak pernah berdiam diri. Dia terus menceritakan kabar baik. Firman Allah tidak pernah terpenjara walaupun orangnya di penjara. Dan kita tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan Paulus dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu ketika dia mengalami hal itu, maka dia memelihara imannya. Dia terus-menerus membawa dirinya dekat dengan Tuhan sehingga memberi motivasi pada jemaat untuk terus mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita ingat Bapak Ibu, ketika Paulus menulis surat ini, surat kepada jemaat Filipi itu di penjara waktu itu, di penjara Roma. Tapi ada banyak diajarkan di dalam surat Filipi, yaitu bagaimana jemaat supaya tetap bersukacita. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Itu diungkap dalam Filipi pasal 4:4. Sekali-kali dikatakan bersukacitalah. Karena apa? Semua sudah diatur oleh Tuhan, semua tersedia oleh Tuhan. Paulus ingin membawa jemaat untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih memahami apa maksud Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Karena itu bagi Bapak Ibu, bagian kita baca tadi mengungkapkan kepada kita orientasi hidup orang yang sudah percaya. Akhir sebagai diungkapkan oleh Paulus, maka Tuhan sudah memberikan mahkota lagi bagi hambanya yang setia. Setia apa? Memelihara iman sampai akhir, kan tetap orang Kristen kan ya, tetap orang percaya. Itu berarti setia sampai akhir. Dan sekali lagi, mari Pak Supan dan juga keluarga besar kita merelakan kepergian Ibu dan terus semangat bahwa suatu saat kita akan jumpa dengannya di surga. Dan bagi kita yang masih hidup, kata tadi, mari kita hidup untuk Kristus. Firman Tuhan berkata dari Kolose 3:23, saya ulang kembali, apapun juga yang kau perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Satu bagian kutipan dari Charles Stapp berkata, hanya sekali kita hidup dan itu pun akan segera berlalu. Hanya apa yang kita lakukan untuk Kristus itu tidak akan pernah layu. Kiranya Tuhan akan terus menguatkan keluarga besar dan juga membawa kita untuk sungguh hidup memahami makna hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Kita ambil waktu saat duduk beberapa saat. Mari kita renungkan hidup ini begitu berharga Bapak Ibu. Mari kita arahkan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Kita arahkan hidup kita untuk Kristus dan mati ada keuntungan kalau hidup pada kita bekerja memberi buah. Saat terus selesai Bapak Ibu, kita nyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari PKJ 127 ayat 1-3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita
surgamu, aku nantikan sentuhanmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, sucikan hati pikiranmu. Bimbinglah aku dalam celah, ku di depanmu sujud sembah. Lasilah semir redu-redu, jadilah Tuhan kehendakmu, segala kuasa di tanganmu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan bersama yang kedua. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur oleh karena Engkau selalu melakukan terbaik dalam hidup kami, termasuk ketika Engkau memanggil kami dapat terus melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan hikmat, kasih kembali pasukan, terus melakukan Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan, supaya dapat terus melaksanakan tugas panggilan-Mu seperti permuliakan. Biarkan juga untuk warga Mas Christian Purwanto, berkati Tuhan membangun ini, istri dan anak-anak mereka. Mereka terus hidup menyenangkan hati Tuhan dalam perjalanannya. Menyerahkan juga untuk Christian, Wilat maupun dan keluarga. Engkau juga terus memimpin, menolong semua mereka Tuhan, Tuhan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa menyerahkan Mas Christian, Wilat Tanto dan keluarga. Tuhan akan memimpin, menolong kita di tempat. Menolong semua Tuhan beri dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga menyerahkan Tuhan untuk Ina Yanti, keluarganya, Bapak Muhammad. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kenakan pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tapi diundang untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Maranatha.
Berarti saya masih kurang 3 lah. Putra kedua Dwi Atmoko dan Dewi. Putranya 2. Kurang 4. Yang ketiga Christian Trihartanto 3. Mas Gatot. Mana putranya? Oh ya. Kemudian yang keempat Christina Aprianti dengan putra 4. 25. 15. Putune 15. Karung bae selawe. Itulah kekayaan yang kami miliki. Glory.